Oke, nah video sebelumnya di topik ini, topik tentang pencatatan akuntansi atau proses pencatatan akuntansi, kalian sudah memahami tentang apa itu yang disebut sebagai akun dan juga bagaimana aturan dari debit dan kredit yang ada di dalam akun tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu kepada kalian, tegaskan dulu kepada kalian bahwa akun itu punya beberapa jenis cara menuliskannya. Sementara ini di dalam video pembelajaran ini saya menjelaskannya kepada kalian dengan menggunakan akun T. Tetapi untuk lebih lanjut nanti dalam setiap pekerjaannya kita akan menggunakan akun yang lebih proper, akun yang lebih banyak digunakan di dalam pencatatan akuntansi di dalam perusahaan seperti itu. So, kita move on. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran kita yang kedua ya, yaitu apa yang kita pahami tentang di dalam topik ini ya, di dalam chapter ini, yaitu apa yang kita pahami tentang proses pencatatan atau tahapan-tahapan dari proses pencatatan seperti itu teman-teman sekalian ya, atau proses pencatatan atau tahapan-tahapan di dalam proses pencatatan. Nah, tahapan-tahapan di dalam proses pencatatan ini nanti saya harap kalian akan bisa pahami dan gunakan untuk bisa mengerti bagaimana melakukan setiap langkah yang ada di dalam proses pencatatan itu sendiri. Nah, baik, kita lihat dulu apa tahapannya. Yang pertama itu adalah menganalisis setiap transaksi. Ini sudah saya ajarkan di dalam penjelasan tentang apa yang disebut dengan apa itu transaksi seperti itu ya. Apakah sesuatu yang diceritakan itu adalah sebuah transaksi atau tidak. Itu yang pertama ya, menganalisis transaksi. Ingat, ketika kita dinyatakan itu adalah sebuah transaksi, itu ketika apa? Yaitu ketika dia mempengaruhi posisi keuangan di dalam perusahaan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita analisa setiap transaksi, kemudian kita masukkanlah dia ke dalam yang namanya jurnal. Kita enter dia ke dalam yang namanya jurnal. Ya, kita enter ke dalam yang namanya jurnal. Setelah itu, kita kemudian dari jurnal kita transferlah itu ke dalam yang namanya ya, kita transferlah ini ya, jurnal itu, kita transfer yang ini, ke dalam yang namanya ledgers, ya, ledgers atau akun-akun ya, atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah buku besar seperti itu ya, buku besar, gitu ya, akun atau buku besar. Nah, apa yang menjadi dasar kita untuk melakukan proses pencatatan itu adalah dokumen bisnis ya. Dokumen bisnis itu bisa saja faktur, kontrak, register dan lain sebagainya ya. Nah, ada banyak hal ya, misalnya sales slip, cek, tagihan, cash register dan berbagai hal yang kita dapat gunakan untuk mendukung bahwa hal tersebut adalah sebuah transaksi, yaitu transaksi yang dapat dicatat ke dalam akuntansi yang kita sebut yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan seperti itu, teman-teman sekalian ya. Nah, kita lanjutkan. Kita bahas yang pertama. Tahapan yang pertama di dalam proses pencatatan itu adalah jurnal ya. The journal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah buku paling awal di dalam akuntansi. Ya, buku paling awal di dalam akuntansi, di mana seluruh transaksi dicatat di dalam jurnal berdasarkan urutan kronologinya, chronological ordernya, berdasarkan urutan kronologinya. Berarti kalau kronologi di sini ada unsur waktu di dalamnya, ya, ada unsur waktu di dalamnya seperti itu. Oke, ada unsur waktu. Nah, sudah. Apa yang menjadi kontribusi dari jurnal ke dalam proses pencatatan di dalam akuntansi? Jurnal akan mengungkap seluruh dampak lengkap dari suatu transaksi, dampak utuh dari suatu transaksi. Kemudian, mereka akan menyediakan urutan ya, pencatatan transaksi tersebut berdasarkan kronologinya atau berdasarkan waktunya. Ya, berarti dampaknya itu nanti tentu terkait dengan debit dan juga terkait dengan kreditnya seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, oke, terkait dengan debit atau kreditnya. Tuh. Oke.
Lalu jurnal nanti akan membantu kita untuk mencegah kita dan juga akan menemukan yang namanya kesalahan. Karena bisa saja debit dan kredit tersebut tidak dipindahkan secara baik dan benar, maka kalau ada debit dan kredit yang ada di dalam jurnal, itu kita akan dengan mudah untuk membandingkannya. Seperti itu. Jadi kita dari jurnal kita bisa mencegah yang namanya kesalahan atau juga menemukan kesalahan seperti itu. Itu ya. Good. Kita lanjut. Nah, kita coba menjurnal ya, menjurnal. Kita langsung dengan contohnya. Journalizing. Masukkanlah transaksi berikut ini ya ke dalam jurnal. Contoh yang pertama, pada tanggal 1 September, seperti halnya yang sudah kita bahas di dalam Persamaan Dasar Akuntansi, Ray Neal menginvestasikan $15.000 cash ke dalam bisnisnya yang bernama SoftBuy dan kemudian membeli komputer, peralatan komputer dengan harga $7.000. Ada dua transaksi di sini. Yang pertama yaitu seluruhnya terjadi di tanggal 1 September, tapi ada dua aktivitas di dalam ini. Pertama itu adalah ketika Ray Neal ketika Ray Neal menginvestasikan $15.000 uangnya. Ini dulu kita catat. Pertanyaannya, apakah ini transaksi? Ya, jelas transaksi. Karena dia merubah posisi keuangan perusahaan. Apa yang dirubahnya? Nah, kita bicara akunnya. Apa yang dirubah di dalam akuntansi, di dalam transaksi ini, itu pertama adalah dari tidak adanya kas, dari tidak adanya uang menjadi ada uang. Berarti ada kas yang bertambah di dalam perusahaan. Maka akun kasnya nanti akan bertambah. Karena ini adalah suatu investasi dari si pemilik, maka akan bertambah nilai investasi pemilik di akun modal pemilik. Seperti itu. Maka pencatatan dari investasi si Ray Neal ini akan kita catat di dalam penjurnalan dengan cara seperti ini. Perhatikan. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu format tabelnya ya. Ini jadi kelupaan. Format tabelnya di atas selalu harus sampaikan jurnal umum. Lalu kolom pertama itu bicara tanggal. Lalu kolom kedua bicara judul akunnya atau nama akunnya. Kolom ketiga itu bicara reference atau rujukan dari posting nanti dari aktivitas pencatatan ini. Lalu yang keempat itu adalah debit, kolom debitnya. Lalu yang kelima itu adalah kolom kreditnya, seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu ini adalah kolom yang digunakan di dalam penjurnalan. Setelah itu baru kita akan menggunakan proses penjurnalan ke dalamnya, ke dalam kolom-kolom tersebut. Perhatikan, ya. Masih bicara tadi transaksi investasi si Ray Neal tadi. Pertama, kita catat dulu di tanggalnya. Tanggal 1 September, Ray Neal menginvestasikan uang $15.000 ke dalam perusahaannya. Maka dampak dari transaksi ini adalah kepada cash. Di sisi apa? Cashnya bertambah. Cash itu apa? Aset. Cash itu adalah aset. Berarti aset bertambah. Didebitkan atau dikreditkan? Tentu didebitkan. Maka cash didebit 15.000. Jadi isi di kolom debitnya. Seperti itu. Oke? Dan karena ini adalah investasi dari si Ray Neal, maka ini adalah bagian dari modal pemilik. Modal pemilik bertambah, ekuitas bertambah, berarti dikreditkan. Ya, karena peningkatan di dalam ekuitas itu dikreditkan atau menambah sisi kreditnya atau sisi kanannya. Maka lihat, owner's capital dimasukkan ke dalam ke bagian agak dalam di sini. Ya, agak ke tengah. Itu menunjukkan bahwa owner's capital berada di sisi kredit seperti itu. Ya, berada di sisi kredit. Nah, owner's capital di sini diistilah di sisi kredit seperti itu. Ya. Nah, kemudian equipment. Sorry. Kemudian. Nah, bukan kemudian ya. Saya jelaskan ulang. Berarti kita sudah menyelesaikan satu jurnal transaksi untuk pencatatan dari investasi si Ray Neal, yaitu tadi ya, di mana di tanggal 1 September ada cash diterima 15.000 dan kemudian mempengaruhi modal pemilik perusahaan, debit 15.000 dan kredit.
15.000. Perhatikan kiri dan kanannya ini sama. Debit dan kreditnya jumlahnya akan menjadi selalu sama seperti itu. Nah, kita kerjakan. Masih di tanggal 1 September ini tadi, langsung perusahaan si Rainiel yang SoftByte ini tadi membeli peralatan komputer, teman-teman. Ya, membeli peralatan komputer untuk bisa digunakan oleh perusahaannya. Nah, pertanyaannya, apakah ini transaksi? Ya, ini transaksi. Kenapa? Dia mempengaruhi posisi keuangan. Tadinya ada uang si SoftByte 15.000, lalu dia gunakan sebagian uang itu, berarti keluar uang itu, berkurang uang itu untuk membeli apa? Peralatan komputer. Peralatan itu adalah bagian dari aset perusahaan. Ya, bagian dari aset perusahaan. Maka equipment itu akan didebitkan, ya, karena dia aset. Aset bertambah berarti didebitkan. Nah, kasnya berkurang. Kalau aset berkurang, kas berkurang berarti dikreditkan. Berapa nilai pembelian dari peralatan komputer tadi? Itu adalah sebesar 7.000. Berarti equipment didebit 7.000, cash berkurang dikredit 7.000 rupiah. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, itu contohnya satu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, berikutnya lagi. Simple and compound entries. Simple entries itu adalah proses di mana kita menjurnal hanya ada 2 akun di dalamnya. Seperti tadi halnya ini. Ya, cash pada owner's capital. Oh iya, saya ajarin. Ya, untuk bisa memisahkan sisi debit dengan sisi kredit dalam pembacaan jurnal, itu gunakan dalam bahasa Indonesia kata pada. Sedangkan di dalam bahasa Inggris menggunakan kata for, seperti itu. Ya, cash for owner's capital atau kas pada ekuitas pemilik sebesar 15.000 rupiah, seperti itu. Oke? Nah, ini simple. Hanya ada 2, sisi kiri, sisi debitnya satu akun, sisi kreditnya 1 akun. Next, kita bahas. Misalnya ini, compound entries. Perhatikan. Tanggal 1 Juli, perusahaan Butler Company membeli sebuah truk pengiriman, ya. Membeli sebuah truk pengiriman yang bernilai $14.000. Mereka membayarnya tunai 8.000 dulu sekarang. Ya. Dan berjanji akan membayarnya nanti, ya, 6.000 lagi, sehingga artinya dia 6.000 ini masih utang. Oke. Perhatikan. Kalau dia dijurnalkan nih, nama jurnal ada kolom tanggal, nama akun, referensinya, debitnya dan kreditnya, seperti itu. Sekarang bagaimana kita menjurnal ini? Pada tanggal 1 Juli, ya tanggalnya sama ya, 1 Juli. Apakah ini transaksi? Ya. Tadinya tidak punya truk menjadi punya truk. Truk kita anggap sebagai equipment. Berarti equipmentnya bertambah. Equipment adalah bagian dari aset. Berarti kalau aset bertambah, diapain? Yes, didebitkan, ya. Maka equipment yaitu truk itu tadi itu bertambah. Maka dia didebitkan nih 14.000 rupiah. Tapi truk tadi dibeli dengan 2 skema pembayaran. Dibayar tunai sebagian dan tetapi diutangi sebagian lagi, seperti itu. Maka apa yang menjadi pengeluaran aset ini? Pengaruhnya kepada akun kas. Ya, pengeluaran atau pembayaran dari aset ini, maka kasnya berkurang. Kalau kas berkurang, kas itu adalah aset. Aset berkurang berarti dikreditkan. Kas yang dibayar adalah sebesar 8.000. Kemudian, karena yang dibayar masih cuma 8.000, berarti kita punya hutang kepada penjual truk itu tadi sebesar berapa? 6.000. Kenapa? Harga truk itu tadi $14.000. Seperti itu, ya. Maka utang usaha itu adalah liabilitas. Liabilitas kalau bertambah, dia akan mempengaruhi sisi kreditnya. Menambahinya itu di sisi kreditnya. Maka kreditnya 6.000 rupiah. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai compound entry. Seperti itu. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah simple entry. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, itulah yang kita sebut dengan penjurnalan, ya. Penjurnalan, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan apa yang dijelaskan di dalam istilah penjurnalan tersebut, ya. Habis ini ada video lagi tentang buku besar atau ledgers, apalagi nanti ada tentang posting. Tapi yang pasti kita bahas dulu tentang jurnal ini tadi dan silakan kerjakan latihannya, teman-teman sekalian. Nah,
Kita akan coba lihat nanti cara menggunakannya di video latihannya untuk kalian seperti itu. So, next kita bahas dulu tentang ledgers nanti seperti itu. Thank you.